Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam majlis dakwah kali ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Dalam kehidupan ini, manusia pastinya telah menghadapi berbagai hal, mulai dari ujian, masalah, dan hal-hal lainnya yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, baik itu hal yang negatif maupun hal yang positif. Dalam menghadapi hal-hal yang ada, seperti halnya ujian, masalah, rezeki, dan hal lainnya, manusia ada yang menerapkan secara ikhlas, sabar, dan bersyukur. Namun, masih ada manusia yang ketika telah mendapatkan hal-hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerapkan keikhlasan, kesabaran, dan bersyukur. Ujian-ujian yang telah dihadapi manusia seperti halnya ujian kesulitan, ujian kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan, dan hal-hal lainnya merupakan hal yang biasa dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, "Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Sabar dan ikhlas merupakan dua komponen yang sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini terjadi apabila kita tidak menyadari bahwa suatu hal yang kita dapat di dunia ini sejatinya hanyalah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, baik itu ujian harta, keluarga, dan komponen-komponen lainnya yang ada di dunia ini. Semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita bersyukur akan hal-hal yang telah kita dapatkan. Terkadang kita menerimanya dengan tidak bersyukur, yang mana cenderung tidak ikhlas dan tidak sabar dari apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadarinya bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu adalah bersifat fana dan pastinya akan kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkehendak apapun terhadap titipan yang telah Allah berikan kepada kita. Titipan maupun rezeki yang kita dapatkan dapat diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika titipan yang Allah berikan kepada kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita ekspektasikan, sesungguhnya kita harus selalu menerima hal tersebut, ikhlaskan dan sabar menghadapinya, karena bisa jadi suatu hal yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita mendapatkan sebuah musibah, sebuah masalah, sebuah ujian
kita juga harus menerimanya pula dengan ikhlas dan sabar serta berlapang dada. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu tak seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah mengharapkan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan, setiap ujian berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti ada hikmah serta pahala yang menyertainya. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang akan didapatkannya. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan Al-Albani dalam As-Shahihah. Dan juga pula Rasulullah SAW bersabda, tiada henti-hentinya cobaan akan menimpa orang mukmin dan mukminat, baik mengenai dirinya, anaknya, atau hartanya, sehingga ia kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sabda Rasulullah SAW lainnya, tidaklah seorang mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, kita harus rela menerima segala ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menyadari bahwa apapun yang terjadi sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Maka dari itu, kita wajib menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dari apa yang telah saya sampaikan dalam dakwah ini, hal yang harus digarisbawahi pada penyampaian kali ini adalah kita harus mengikhlaskan dan serta selalu bersabar atas apa yang telah kita dapatkan saat ini. Walaupun memang sulit, namun kita harus mulai dari sekarang. Kita harus mulai belajar ikhlas, belajar sabar, karena hal tersebut nantinya akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan sesungguhnya ikhlas bukanlah terletak di ujung lidah, namun ikhlas terletak di ujung hati setiap manusia. Sekian dakwah yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang telah sampaikan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.